Namaku Alexander Julian. Kali ini aku akan melanjutkan kisahku, kisah cinta bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Waktu itu Dara yang sepertinya sedang ingin menyampaikan sesuatu kepadaku memintaku untuk mengerjakan tugas di perpustakaan. Dara berhenti di ujung koridor di mana ada kursi dari dinding. Biasanya banyak orang di sana saat siang. Karena masih pagi, suasananya masih agak sepi. Dan yang pasti, jalan menuju perpustakaan sangat berseberangan dengan tempat ini. Sejak kapan perpustakaan pindah ke sini? Komentarku saat duduk di samping Dara. Bukan hal yang aneh pergi ke perpustakaan, kata Dara sambil mengejek. Waktu itu, kamu di perpus, kamu lagi nunggu orang kan? Aku cukup kaget dengan pertanyaan Dara. Aku berhenti bermain dengan pena, dengan ujungnya saat aku menggigitnya. Lalu aku melihat teman baikku itu. Dara kembali menatapku tajam dan tiba-tiba membuat tubuhku sedikit menggigil. Sialan, apa yang dia tahu? Aku mencoba menjawab. Enggak. Jawabku sedikit bingung. Kamu tidak harusnya menghindarinya. Aku melihat semuanya. Dan kupikir aku harus membicarakannya denganmu. Apa? Yang harus kamu bicarakan itu apa? Aku yang terus berpura-pura dan mencoba menenangkan diri sambil menggigit ujung ballpointku lagi. Meski rasanya tanganku sedikit gemetar. Ini. Dara menunjukkan buku kerja Levi. Hah? Kenapa? Aku masih berpura-pura bodoh. Dia duduk di sebelahmu. Lanjutkan. Tidak bisakah Levi duduk di sampingku? Ini sangat buruk. Mengapa diskriminasi ini? Nil, aku berbicara dengan serius. Dara membisikkan kata-kataku sambil sedikit memukul buku Levi yang dia pegang di bahuku. Aku tidak bercanda lagi. Protesku kepada Dara. Dara membentak pelan sebelum kemudian menatap dengan tajam. Aku tidak pernah tahu kamu begitu akrab dengan Leviandra, kata Dara dengan suara rendah. Apa maksudmu? Aku mengerutkan kening, masih berusaha bersikap santai. Meski waktu itu hatiku hampir melompat. Ini jelas ada yang salah. Udahlah Nil. Aku bilang, gak usah ngelak. Aku lihat kalian berduaan keluar dari mall malam minggu kemarin.
pun mengatakannya menyempurnakan ketakutanku. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Jadi percuma kalau kamu mau nyangkal. Dengan suara yang makin terdengar mendesis, matanya terus menatapku dengan tajam, memaksaku untuk tidak mengelak. Mau tidak mau, sikap santaiku memang harus memudar. Aku jadi balas memandangnya dengan agak tegang. Iya, aku memang jalan sama dia malam minggu kemarin. Aku pun dengan terpaksa mengakuinya. Daripada Dara perlahan akan membunuhku dengan tatapannya. Aku pikir jika memang saatnya aku harus menceritakan semuanya, baiklah, aku akan bercerita. Lagi pula, aku masih beruntung. Karena ini Dara yang melihat semuanya. Setidaknya dia adalah seorang yang bisa aku jadikan tempat berbagi. Walau sebenarnya aku masih tidak yakin. Kenapa kalau aku keluar sama dia? Nil, come on. Dia gay. Dara mendesis lagi dan agak menekan kalimatnya sambil melirikkan matanya ke samping. Dia memastikan tidak ada siapapun yang mendengar pembicaraan kita. Aku tahu, Rah. So what? Aku jadi ikut-ikutan mendesis sepertinya. Kalau ada orang yang tak sengaja memperhatikan kami, pasti mendengar kami seperti sedang berantem. Aku mau tahu rencana apa selanjutnya. Rencana yang mana? Udahlah, kamu gak mungkin deketin dia kalau bukan karena punya rencana. Aku mengernyitkan keningku, tidak menyangka kalau Dara malah mengira aku memiliki sebuah rencana. Aku pun jadi berpikir sepertinya tidak perlu menceritakan apapun pada Dara. Gak ada rencana apapun. Bohong. Kamu pasti cuman mau manfaatin dia kan? Aku tahu nilai kamu jeblok terus semester ini. Tapi, aku takut banget kalau kamu sampai ketularan. Dara memotong begitu saja ucapanku. Dan dia semakin memperlihatkan kalau dia risau sendiri. Aku terdiam bingung. Apa perlu aku mengiyakan? Atau aku jelaskan saja semuanya? Kalau aku juga masih labil. Aku yang masih terombang-ambing dengan perasaanku sendiri. Tapi menceritakan padanya kalau aku seperti mulai tertarik pada Levi. Hingga kemarin aku bisa menciumnya. Itu bukan ide bagus. Jujur saja, aku takut Dara malah akan jadi membenciku. Lagi-lagi aku membantah kalimat Dara. Ketularan?
Kamu pikir dia punya penyakit cacar? Itulah kalimat yang akhirnya keluar, memilih untuk mencairkan suasana. Nil, aku serius. Di mana-mana orang bilang gay itu menular. Aku tertawa mendengar ucapan Dara. Itu memang sebuah statement paling lucu yang pernah aku tahu. Sejak kapan di dunia ini ada penyakit bernama gay? Udah Dara. Ingat, be respect. Kataku sebelum Dara mencoba untuk mempertahankan pendapat aneh yang entah didapatnya dari mana itu. Aku bukannya gak respect, tapi aku takut kalau kamu gaul lebih dekat dengan dia, nanti kamu kejudge sama seperti dia. Atau jangan-jangan kamu beneran bisa berubah juga kayak dia. Aku tertawa lagi, tapi lebih datar. Soal aku akan kejudge sama dengan Levi, memang sudah aku khawatirkan. Tapi anehnya, aku tidak khawatir kalau memang ternyata aku juga akan menjadi seorang gay. Well, bagaimanapun, aku pernah mencium Levi. Aku memang tetap tak suka melirik laki-laki lain. Dan aku tetap suka pada perempuan. So, semuanya baik-baik saja. Mungkin aku bi atau apapun lah. Nil, aku seriusan takut. Cetus Dara lagi sambil lebih merapatkan duduknya denganku. Kali ini, dia tidak memandangku dengan tajam. Matanya agak sipit, menatapku dengan khawatir. Perlahan aku merasakan tangannya menyentuh lenganku, mengusapnya lembut. Aku sudah terbiasa dengan segala skinship di antara kami. Dara sering mengunyel-unyel wajahku, mengusap kepalaku, menepuk bahuku. Kami memang seorang sahabat dekat. Begitu juga denganku yang tak pernah ragu menyentuh kepalanya, mengacak rambut lurusnya, atau bahkan mencubit pipinya. Tapi entah kenapa, usapan tangan Dara di bahuku sekarang terasa tidak nyaman buatku. Justru membuat bulu kuduku meremang. I feel something different. Aku bakal baik-baik saja, Ra. Kataku cepat mengantisipasi tangannya yang mulai akan menggenggam tanganku dengan memegangnya lebih dulu. Aku balas memandangnya yang sekarang semakin dekat denganku. Dia menunjukkan wajah sendunya yang tetap terlihat cantik. Kamu tahu, Nil, semua cowok yang deket sama aku, gak ada yang bisa menggeser posisi kamu. Ujar Dara tiba-tiba. Aku mengangkat kedua alisku agak bingung. Ya, aku gak bisa pacaran sama cowok manapun, karena gak ada yang sebanding sama kamu. Aku
Aku cuma nyaman sama kamu. Kalau saja aku bisa ketemu sama cowok yang mirip sama kamu, mungkin aku baru mau pacaran sama dia. Selesai dengan kata-kata panjang lebarnya, Dara kemudian menjatuhkan kepalanya ke bahuku. Dia pun berhasil menggenggam tanganku, membuat jemari kami bertautan. Sama seperti yang aku lakukan dengan Levi di bioskop kemarin. Aku tidak bisa melakukan apapun. Dan malah sibuk mencerna kata-kata Dara barusan. Dari yang aku tangkap, sepertinya dia memang sedang gelisah. Bukan karena aku sedang dekat dengan Levi saja. Tapi mungkin ada hubungannya dengan Zaki atau cowok manapun yang dekat dengannya. Namun lagi-lagi tidak ada hasil. Aku tidak mau cepat berbesar kepala. Aku tidak mau mengira-ngira Dara suka padaku hingga dia tidak pernah bisa pacaran dengan cowok yang sudah dekat dengannya. Aku tersenyum sendiri. Tidak pernah menduga kalau teman baikku ini menyimpan perasaan padaku. Gak mungkin. Selama ini aku memang tidak berani menjadikan Dara sebagai pilihan untuk aku dekati. Ya karena dia sudah menjadi sahabatku. Sudah seperti adikku sendiri. Dalam kamusku, rasanya tidak mungkin sahabat atau seorang teman baik bisa menjadi kekasih. Ini terlalu aneh. Pandanganku bergerak lurus ke samping. Aku melihat dari balik kepala Dara yang masih bersandar di bahuku. Senyumanku juga belum lepas dari bibirku. Jujur, aku hanya merasa lucu. Tapi sedetik kemudian, aku harus memudarkannya ketika aku melihat seseorang yang sedang lewat di ujung sana. Dia sedang melihat ke arah kami. Dia adalah Levi yang kebetulan melintas. Singkat cerita, sengaja aku cepat-cepat membereskan bukuku ke dalam tas setelah jam kuliah usai hari ini. Tadi, di tengah sesi kuliah, aku mendapat SMS dari teman basketku mengingatkan untuk latihan sore ini. Oke, aku mau melupakan kejadian hari kemarin-kemarin. Dan hari ini, mungkin dengan bermain basket, kembali menjadi diriku yang selalu menikmati hari sendirian. Aku mencoba sejenak melupakan Levi, melupakan Dara, tanpa melihat pada mereka dulu, juga pada teman-temanku yang lain. Aku langsung melesat keluar dari kelas begitu saja. Tapi mendadak aku ingat kalau sekarang ada Levi yang pasti ingin pulang denganku. Aku tidak mau membiarkan dia menungguku. Begitu sampai di lapangan dan menyimpan tasku di salah satu bangku, aku pun langsung mengeluarkan handphone untuk mengirim pesan kepada Levi
Beberapa detik kemudian saja, aku sudah mendapatkan balasan darinya. Aku bilang kalau aku ada latihan basket. Levi pun langsung menjawab, "Take care ya, Nil." Kemudian aku menyimpan kembali handphoneku ke dalam tas dan tidak merasa perlu untuk membalas lagi. Aku cepat bergabung dengan teman-temanku setelah tadi mengganti dulu pakaianku dengan baju basket yang sudah aku rangkap. Lihat deh, dia di sana lagi, kata Ferry sambil menunjuk ke arah luar lapang dengan botol air mineral yang dipegangnya. Kami baru saja menyelesaikan match pertama. Wah iya, sahut teman-temanku yang lain. Aku semakin penasaran sebenarnya siapa sih yang dia taksir di antara kita? Sambung Erik. Dia melihat ke arah kami dengan senyuman jahilnya. Aku yang tadi masih memainkan bola basketku dengan mencoba-coba melempar 3 point ke ring, tidak begitu paham dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Aku pun mendekat sambil memantul-mantulkan bolaku, lalu ikut melihat pada arah yang sedang anak-anak asing bicarakan itu. Seseorang yang konon katanya selalu ada di luar lapangan, duduk di atas rumput yang ada di sana dengan buku di tangannya. Siapa dia? Mataku membelalak dan aku kehilangan konsentrasi untuk memantulkan bola hingga bolaku menggelinding entah kemana. Aku cukup kaget. Orang yang dari tadi dibicarakan oleh teman-temanku ternyata Levi. Dia yang berada di sana. Nil, kamu sekelas sama dia kan? Tepukan di pundak membuatku tersadar. Oh, iya. Jawabku agak gugup sambil melihat Robi yang barusan menepuk pundakku. Kita mau taruhan nih. Siapa yang dia taksir di sini? Sampai hampir tiap kita latihan, dia pasti muncul. Jelas Robi. Yang menang harus ditraktir mie ayam Mang Kosim. Ya, sambut Erik bersemangat. Sip, pokoknya traktir semuanya yang lu pengen. Semuanya pun akhirnya sepakat. Ferry ikut taruhan. Dia jawab, aku taruhan buat William. Curang. Aku juga taruhan buat dia. Pasti deh. Pasti si homo di sini emang sengaja dateng buat ngeliatin William. Nggak ada makhluk di kampus ini yang nggak tertarik sama dia, sahut Robi dengan yakin sekali atas pilihannya itu. Memang William yang kakak tingkat kami itu adalah kapten tim basketku. Dia cowok paling populer sekampus. Ganteng, tinggi, sungguh tipe ideal cewek-cewek dan
totally bikin iri semua cowok, termasuk aku. Jelas masuk akal kalau misalnya Levi ada di sini untuk memperhatikan William. Tapi kok kalau gue Harlan aja deh, kata Erik. Dia menyebut nama sang wakil kapten yang memang tidak kalah keren dengan William. Tapi setauku Harlan bukan tipe cowok yang senang tebar pesona seperti William. Harlan terlalu tampak alim. Jadi cewek-cewek pun cuman bisa diam-diam menyukainya. Tidak bisa menunjukkan kehisterisan seperti ketika berhadapan dengan William. Kok Harlan sih? Dia cupu dibanding sama si William. Sambar Robi sambil lebih memelankan suaranya. Ya suka-suka gue dong. Lagian menurut gue justru tipe-tipe cowok kayak gitu yang pasti diincar sama si Leviandra. Ya kan Nil? Erik dengan yakinnya malah meminta pendapatku. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku refleks dengan banyak sekali pikiran yang bertebaran di benakku. Jujur, aku juga jadi ikut penasaran. Siapa yang Levi sedang perhatikan di sini? Teman-temanku bilang, setiap kali kita sedang latihan, Levi pasti ada di sini. Hei, dan aku benar-benar tidak menyadari itu. Kalau sudah berada di lapangan, biasanya semua panca indera dan pikiranku hanya terfokus pada bola dan permainan. Makanya aku gak pernah sadar. Oke, daripada kamu sok tahu, mending kita denger deh, Nil, buat membuktikan semuanya. Setelah Ferry menghentikan perdebatan Erik dan Robi. Hah? Aku tercengang sambil menunjuk mukaku sendiri. Iya, siapa lagi? Kamu kan pasti kenal sama dia kan, Nil? Iya. Aku udah penasaran banget dari dulu. Kenapa gak kalian tanyain aja sih? Aku kan gak ikutan taruhan. Kataku mencoba untuk mengelak. Gila, kalau memang harus menghampiri Levi sekarang dan menanyakan siapa yang sedang dia perhatikan di sini, itu konyol. Aku kan sedang membutuhkan waktu untuk agak menjauhinya. Dan kalaupun aku penasaran soal itu, aku bisa menanyakan langsung kok padanya nanti saat kami lagi berdua. Itulah pikiran sesaatku di tengah-tengah perbedaan pendapat teman-temanku. Kamu, aku geli kalau udah deket sama dia. Apalagi ngobrol, ujar Ferry. Hah? Kenapa, Fer? Kesannya dia penyakitan amat. Kalau ketemu gatel-gatel kamu, saut Robi sambil tertawa dan teman-temanku yang lain pun ikut tertawa. Ini yang aku maksud di belakang. Aku tetap mendengar pembicaraan miring tentang Levi. Meski di depan mereka memang terlihat baik dan tidak mengganggunya, tapi kenyataan bahwa gay masih dipandang sebelah mata dan malah dijadikan bahan cemoohan tetap belum dapat dihilangkan.
Enggak, aku cuman geli. Dia tuh wangi, rapi, mukanya mulus. Beneran bikin gue geli, kata Ferry meralat perkataan Robby yang memang tadi terkesan agak kasar. Jangan-jangan kamu takut seneng ya, sambar Erik yang membuat anak-anak lain kembali tertawa. Kali ini Ferry tidak meralat dan malah ikut tertawa malu. Aku menghela nafas. Rasanya ingin ke tempat Levi sekarang, lalu mengajaknya pergi dari sana. Ayo Nil, buruan dong, pinta Ferry lagi. Enggak, gak enak aku nanya. Aku masih berusaha mengelak. Alhamdulillah deh. Ya udah aku aja. Liatin ya. Kalian pada liatin apa yang aku lakukan. Pulang nanti siapin duit buat traktir aku. Setelah Robby tiba-tiba sambil beranjak dan tersenyum penuh percaya diri pada kami semua. Dia pun berjalan menuju luar lapangan ke tempat Levi berada. Terus terang, aku sebenarnya ingin menyusul, tapi pasti akan jadi aneh sekali. Benakku pun tidak bisa berhenti untuk mengutuki anak itu. Kenapa harus ada di sini sih? Beberapa menit kami melihat Robby mengobrol dengan Levi di sana. Mereka tampak akrab karena terlihat tertawa-tawa. Robby memang orang yang mudah bergaul. Begitu juga dengan Levi, yang selalu baik pada semua orang. Kami jadi harap-harap cemas. Apalagi begitu Robby sudah berjalan kembali ke arah kami. Aku yang tidak ikut taruhan pun jadi ikut gelisah. Senyuman Robby sudah terlihat dari kejauhan dan semakin mengembang penuh kemenangan begitu mendekat. Gimana Rob? Gimana katanya? Anak-anak pun jadi merubunginya. Bener kan apa kataku? Dia naksir William. Aku menang. Ayo, pada traktir aku, kata Robby dengan puasnya. Seriusan kamu? Berarti aku juga menang dong, sambar Ferry. Yakin kamu? Erik yang merasa kalah jadi tidak begitu terima. Nggak percaya? Kamu tanya sendiri aja Gi. Sana, tuh orangnya masih ada di situ. Teman-temanku ribut sementara aku malah terpaku sendiri. Levi naksir sama William. Itu adalah sebuah kabar yang entah kenapa membuat aku sempat tersentak. Dengan rasa kesal yang entah dari mana datangnya, aku cepat mengambil tasku dan berjalan menuju kumpulan kakak-kakak tingkat untuk berpamitan. Lah, Nil, mau kemana kamu? Tanya Ferry yang melihat aku sudah akan pergi. Pulang. Aku baru ingat ada urusan. Kan, masih ada satu match lagi kan Nil? Aku hanya melambaikan tanganku pada mereka tanpa berbalik lagi. Mataku menatap tajam ke arah Levi ketika aku berjalan melintasi lapangan. Dan ternyata Levi sedang melihat ke arahku juga. Tapi aku tidak bisa membaca dengan jelas bagaimana raut ekspresi wajahnya. Whatever. Aku benar-benar semakin butuh waktu untuk menjauh darinya.